Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukruhu ala taufiqi wa qadri walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ووصى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati Bapak Allah, sidang Jumat Masjid Juanda Ulu Rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan mungkin nikmat yang nyata adalah siang hari ini. Tapi kita masih dilangkah kepada Allah masjid untuk berjamaah salat Jumat berjamaah. Ini adalah nikmat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari di nomor 71 dikatakan ma'akhir sahih Al-Quran. Rasul bersabda, "Mayyidillahu bihi khairan yufaqihuhu fi." Kalau Allah memberikan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir menjadi Jumat untuk menjadikan paham, memahami tentang tentang ilmu. Anas bin Malik riwayat kedua saudara Rasulullah bukan dalam Sahih Muslim hadis ini berjumlah. Rasul bersabda, "Wa kana salatuhu wa masyu ila masjid Madinah wa idza wa'ada Rasulullah." Dan langkah kita ke masjid ini Allah siapkan rahmat di setiap langkah dan duduknya Allah beri duduknya mendapat ampun dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, dan mampu nikmat itu. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Nahl, surat ke-14 ayat ke-18. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kalian menghitung. Maka sebaiknya kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur maka nikmatnya akan Allah tambahkan. Dan janji Allah diletakkan dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Wa inna adalah rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum la adzabun syadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan kepada siapa bersyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat baru. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah akan dosa. Semoga yang hadir siang hari ini di majelis Jumat Masjid Juanda dan semua keluarganya Allah jadikan yang aktif dan sempurna. Amin. Salam dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal dalam menjalani hidup, terutama dalam 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau kita bisa mencontoh Rasul 5 hal ini, maka nikmat akan Allah tambahkan. Dan janjinya Allah letakkan di Al-Quran 31. Hidup kita di dunia ini dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim."
cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga yang hadir di sidang Jumat siang hari ini dan seluruh keluarga Allah jadikan optimal dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai dengan apa yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, sidang Jumat ulul rahimahullah, kita berada di tanggal 24 bulan Rajab insyaallah. Dalam surat 9 atau di ayat 30, Rabbuna Ta'ala berfirman, Inna ila rasulih inda mufna asara sarra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dalilatin ilayhi fala taqimu fihinna anfusakum wa qatiluna musyrikina kafratan kama yuqaddimu kafa wa taqumu al-rahman taqi. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan, dan ini ditetapkan oleh yang lurus. Fala taqimu fihinna anfusakum, maka jangan mendolimi diri, jangan menganiaya diri, jangan menyanyiakan 4 bulan ini. Dan 4 bulan ini diberikan Rasul Muhammad SAW, dibukukan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 4385, untuk Sahih Muslimnya 1679. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salasun ta'awiyah, 4 bulan yang diharapkan Allah yang 3 ditentukan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Wasyahrul Rajab Qudra baina Jumadah wa Sya'ban, yang samanya Rajab yang hampir Jumadah akhir dan Sya'ban. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, meskipun sudah di pekan akhir, tidak ada kata terlambat kita ada. Kembali ke surat 93. Fala taqimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian sia-siakan 4 bulan. Kenapa? Rasul menguraikan lagi di buku Imam Muslim dalam nomor hadis 1140, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kullu amalatikum ada hasanatu ashabiha ila sab'il hijri. Setiap amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh anak cucu Adam di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu pun masih ditambah Allah dengan bulan 9 yaitu Ramadan, Asru amsaliha ila sab'il hijri, diberikan Allah tambahan 10 sampai 700. Maka kita harus sholat berjamaah 27. Tapi karena ini bulan haram, jadi Allah asru amsaliha ila sab'il, maka akan dilimpahkan Allah. Semoga kita minimal mendapat 10, jadi 27 10 kali, atau bisa saja 700 kali. Semoga kita mendapatkan jadi. Maka saudara-saudaraku, perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh. Kenapa ini kita diberi oleh Allah? Dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 28, Rabbuna Ta'ala berfirman, yuridullahu au yuqaffan wa khaliqu insanu bil-iman. Karena Allah dan memberikan kita keinginan, Allah dan memberikan kita kemudahan dan pertolongan. Sebab kalau kita tidak diberi Allah 4 bulan Ramadan sampai Ramadan, insya Allah tidak akan mampu kita melampaui rezeki pada kita. Kenapa? Catatan salah, hilang, keliru, apa, kekurangan ilmu, ketidaktahuan ilmu. Kalau tidak mau bantu kita dengan 4 bulan Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan masih kita Ramadan, tidak akan mampu kita. Maka Allah jadikan buat kita, kullu amalan itu adalah hasanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amal soleh kita, amal ibadah kita, fardu kita, sunnah kita, kebaikan kita
dilipatkan Allah di 4 bulan haram dan 1 Ramadan. Maka jangan disia-sia. Saudara-saudaraku, itu untuk sholat. Belum lagi nanti untuk infak zakat sedekah. Karena kita berada di bulan haram, maka dibedakan pula. Rasul mengatakan dalam hadis beliau, "Man idza anfiquna idza aqallahu sab'an dinar." Siapa yang berinfak 1 dinar, ditukar Allah 700 dinar. Dari mana Rasul mengatakan ini? Ada hujahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Masaluna bina yunfikuna fi amwalikum fi sabilillahi kamassali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai Allah jadikan 100 butir. Maka berbanyak juga infak zakat sedekah, karena itu semua jalannya surga. Allah janjikan wal jannah al-tuhas sallallahu wa ta'ala uidat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, dalam surat Al-Imran ayat 123 dan 134. Maka infak sedekah kita dijadikan rasional. Begitu juga puasa. Dan untuk bulan-bulan haram tidak ada amalan khusus di bulan Dzulqa'dah. Yang ada amalan khusus hanya ada di bulan 11, bulan 12, yakni Dzulhijjah. Ada 3 amalan khusus. Rasul bersabda, "Man saumi Arafah yukaffiru ma yawma." Siapa yang puasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun ini dan 1 tahun berikutnya. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian amalan kedua di bulan Dzulhijjah diletakkan Allah di surat Al-Hajj, surat 22, ayat 34. Walikuli ummatin ja'ala man syata yaqulus mallahi Allahumma razaqhum min bainatin an'am. Maka aku syariatkan setiap umat ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan menyebut namaku atas rezeki yang aku berikan kepadanya. Dan amal tertinggi di bulan Dzulhijjah Allah letakkan di Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka wajibnya manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yang mampu. Untuk Muharram bulan 1 ada amalannya. Rasul meminta kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri dengan muraqabah. Kemudian amalan kedua di bulan Muharram yakni puasa Asyura. Rasul bersabda, "Man shauma Asyura yukaffiru." Siapa yang puasa di 10 Asyura atau 10 Muharram diampuni dosa besar. Untuk bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Namun ini bulan haram, sehingga semua amal kebaikan dilipat. Kalau berpuasa, saya lanjutkan hadis Rasul dalam Sahih Muslim 1145. Saya baca dari depan. Kullu amal itu adalah hasanatu asru amsaliyah ila sab'in dhikrin. Setiap amal kebaikan, ibadah dan soleh kebaikan anak cucu Adam Allah tambahkan 10 sampai 700. Kalau Allah azza dari Allah azza illa saum, kecuali puasa. Fa inna li wa ana ajsibi. Puasa itu milikku, bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli shaym. Karena puasa itu sabar menjaga nafsu syahwatnya, sabar tidak makan minum karenaku. Farhatani inda fitrah wal farhatani inda liqarabi. Maka aku siapkan 2 kebahagiaan pada yang berpuasa, yakni kebahagiaan saat dia menyelesaikan puasanya dan kebahagiaan saat berjumpa denganku. Berjumpa dengan Allah hanya di surga. Maka jaminan orang sholat, jaminan orang infak, sedekah, berzakat dan puasa adalah surga. Maka saudara-saudaraku, siapa yang biasa puasa Senin Kamis, Ayatul Bid tanggal 13, 14, 15 atau puasa Daud, berbanyak puasanya ini di bulan-bulan yang diharapkan. Semoga Allah Subhanahu senantiasa memberikan kita hidayah, bimbingan dan pertolongan, sehingga setiap amal fardu kita, amal sunnah kita, dan amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diinginkan Allah
sehingga amalan kita menjadikan amalan yang solihah, makbulah, wa taqabbal. Amin. Allahumma amin. Aku berikan barakallahu li wa lakum fi Qur'anil karim wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim fastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wassalamu alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat Masjid Juanda Guru rahimahullah. Maka kita dalam bersyukur hendaknya mengikuti apa yang Rasul sampaikan. Ada kulli haqqul mu'min, ada salah sunnah nabi. Bersyukur yang sebenar-benar syukur harus ada 3 perkara di dalam. Yang pertama biqauli, bahwa syukur itu diucapkan. Semisal alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah hamdan sa'ili hamdan ma'ali hamdan yunafi ni'amahu wa kafiru majidah. Dan banyak lagi ungkapan syukur biqaulihi, diucapkan. Yang kedua biqalbihi, meyakini bahwa nikmat yang dia terima, yang dia dapat semata-mata dari Allah. Jangan pernah menganggap diri, oh ya saya dapat ini karena saya bekerja. Sombong kata Rasul. Dan Rasul menyatakan la yakulul jannata makanan fi qalbihi min khalidah min kibr. Tidak akan seseorang bisa masuk surga kalau dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Rasul dari mengatakan ini sebagai firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 29. Faqad waja'ana khalidina fiha fa'azatu taqwim. Maka masuklah pintu neraka, kekal di dalamnya. Ini tempat orang-orang yang menyembah. Surat An-Nahl ayat 29. Maka apapun yang kita terima, baik itu gaji, upah, reward, bonus, apapun itu, baik kita terima dari lembaga, instansi, kantor, pabrik, apapun, jangan pernah menganggap diri karena saya punya jabatan, karena saya bekerja, sombong terus. Yakini apapun bentuknya, gaji, upah, reward, bonus, semata-mata dari Allah. Termasuk kita berdagang pun, sampai Rasul mengatakan selisih antara biaya produksi dan penjualan itu pun diyakini dari Allah. Jangan pernah mengatakan diri saya pandai mengelola sistem penjualan, saya pandai dalam mengatur marketing, sombong. Yang ketiga, bi-amali, bahwa syukur dibuktikan dengan amal ibadah, amal soleh dan kebaikan, meningkat sebagai semoga kita yang hadir dari segala keluarga betul-betul menjadikan hamba yang takut dan sempurna. Dan marilah kita memohon pertolongan Allah dan bersolawat kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah ciptakan kita. Manakala Allah yang bersolawat, kemuliaan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala para malaikat yang bersolawat, keberkahan. Namun apabila kita manusia ini yang bersolawat, hakikatnya adalah ucapan terima kasih kita pada Rasulullah SAW. Bahkan kita membutuhkan syafaat.
Coba kita berapa kali kita sholat dalam sehari? Kalau saja kita sholat fardu saja, fardu, tidak pernah sholat sunnah, itu sudah 9 kali kita bersolat dalam tasawuf sholat kita, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Apalagi kita tambah dengan sunnah, yang qobliyah kita ambil, yang ada bagian kita ambil, masih nambah lagi nafilah. Nafilah ada 2, ada duha, ada tahajud. Sudah berapa kali kita sholat? Apalagi mau kita ambil lagi tato, ada tahiyatul masjid, ada suatu turun, banyak sekali. Belum pikirnya sudah berapa kali kita sholat. Sebagaimana Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka tawwab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wal dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrat wa amin ra'ati. Allahumma qaddim min bayni yadayya wa min khalf wa an yamin wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bika min tahti. Rabbana atina fil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal ma'wa. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza ibadallah fastaghfirullah wa la tusyriku bihi wa aqimus shalah.